belajar tentang besaran dan turunan sama satuan ya. Terus nanti ada kalian mengukur. Jadi tujuan yang kedua itu kan mengukur dengan menggunakan alat ukur. Jadi tidak hanya teori saja ya, kalian bisa tahu alat ukur apa aja yang akan digunakan. Sebelum kita memulai, mari kita kembali memutar minggu yang lalu ya. Jadi di materi besaran dan turunan. Nah, besaran ya. Masih ingat besaran ada dua ya, ada dua besaran apa? Pokok sama tadi apa? Turunan ya. Jadi ada besaran pokok sama turunan. Pokok apa? Ada yang ingat? Bisa disingkat dengan, ada yang ingat enggak ya? Ada yang ingat enggak? Jiwa SMP. Nah, jiwa SMP. JJ juga zat. Intensi ya, intensitas cahaya. B apa? Waktu ya. A listrik ya, aliran listrik. S-nya suhu. Oke, masih ingat ya? Berarti M-nya massa. P-nya jam. Jadi kalian masih ingat di materi minggu yang lalu. Kalau kalian lupa gimana? Ya, kalau kalian lupa bisa
Ya, bisa. Terus selanjutnya kita masuk ke pengukuran. Nah, di sini ada di screen ya. Ayo berpikir. Nah, coba kita berpikir ya. Sebelumnya, Bupati mau tanya. Ini kan ada beberapa pertanyaan, ada 5 kan. Berapa tinggi badanmu? Berapa berat badanmu? Berapa jarak rumah ke sekolah? Dari 5 ini jawabannya pasti sama enggak? Nah, contohnya misalkan berat tingginya Zara. Berapa Zara? 160. Terus berapa tingginya Pipit? Nah, 150. Jadi pasti berbeda ya kan? Terus misal jarak rumah atau waktu tempuh, berapa waktu tempuh ke sekolah? Misalkan Bunga, waktu ke sekolah berapa jam atau berapa menit? Nah, 10 menit. Terus Raka, dari rumah jaraknya ke sekolah berapa? 12 menit ya kan? Berbeda-beda. Kalian tahu dari berat tinggi, berapa tingginya, terus waktu tempuhnya tadi, berat badan, itu kan dari belajar fisika, atau bisa juga jadi fisika itu berhubungan sama matematika. Ada pertanyaan anak-anak, apa sih pelajaran fisika kayak gitu dihitung? Nah, misalkan kecepatan dihitung. Nah, kalau nggak ada kayak gitu ya kalian tidak bisa mengukur. Kayak misalnya ini tinggi badan apa langsung kalian tahu tinggi badannya tanpa mengukur? Tidak ya, tidak bisa, harus ada alat ukurnya. Kayak contoh juga waktu. Apakah waktu kalian bisa mengira-ngira? Enggak bisa. Bisa, tapi kan harus ada namanya alatnya, alat ukurnya kayak gitu. Jadi tidak bisa mengira-ngira. Pertanyaan, kenapa semua jawaban memiliki istilah yang berbeda? Nah, ini. Jadi kenapa semua jawaban memiliki istilah berbeda? Ya, karena yang mempunyai besaran yang berbeda. Misalkan tinggi badan. Tinggi badan itu tadi berapa, Zara? 160 apa? Sentimeter. Terus Bunga tadi berapa waktu tempuh ke sekolah?
ya. Nah, ini namanya jangka sorong. Nanti kita mencoba buat menghitung. Nah, ini ada skalanya. Ini skala apa? Pernah mencari info nggak di internet? Ya, skala radius atau utama? Skala utama. Kalau ini, oke. Kita coba mengerjakan dari latihan soal ini ya. Ini tadi namanya skala utama. Ini skala Nonius atau nama lainnya Vernier. Untuk mengetahui skala Nonius itu lihat nolnya. Nah, lihat nol ini. Ini kan berhenti di sini. Ini di depan nol ada angka 1. Nah, 1 lebih berapa ini? 1. Ya, lebih 1 ya. Berarti 1. Tadi skala utamanya berapa? 1,1. Ditambah skala Nonius. Skala Nonius itu yang lurus. Ini udah ditunjukkan. Yang lurus berapa ini? Nah, ini di sini nggak boleh ya. Berarti lihat yang ada angkanya. Nah, yang ada angkanya berarti 7. Ini Noniusnya 7. Ada yang tahu ketelitian dari jangka sorong? 0,01 cm. Ini 1,1 ditambah 7 kali 0,7 cm. Jadi hasilnya 1,17. Terus yang latihan kedua, ini skala Noniusnya berapa? Skala Nonius, skala utama 0. Ayo nolnya di sini. Berarti 0, ya pinter. Terus.
Yang nomor 2, kelompok berapa tadi? Oh, ya. Skala utama. Skala utamanya berapa ini di sini? 2. Kelompok lain. Salah atau benar? Salah. Harusnya berapa? 2,1. Ya, 2,1. Gak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng begini. Tadi 2,1. Skala nulisnya 5. 5, Bu. 5. Ya, 5. Tadi oh iya. Gak apa-apa. Jadi 5. 2,1 tambah 5 kali berapa, berarti 5 kali 0,01 jadi berapa? 0,05. 2,1 ditambah 0,05 hasilnya berapa? 0,15. 2,15. Apa ya? Jadi nomor 2 hasilnya 2,15. Jadi cara
diameter. Karena ini kecil ya kan, ini lebih kecil daripada jangka sorong. Jangka sorong itu kan menghitungnya lebih besar atau lebih besar bendanya ya, lebih panjang ya. Kalau ini kan dikit. Nah ini biasanya buat menghitung diameter. Untuk yang jenis bupati pegang ini namanya apa? Mikrometer luar. Mikrometer luar. Karena apa? Karena diameternya yang dihitung itu diameter luarnya. Kalau yang dalamnya ini diameter dalam. Nah hitungnya ya jadi hitungnya dalamnya. Maksudnya apa diameter dalam? Contohnya bisa cincin. Itu kan ada diameter. Nah itu namanya diameter dalam. Yang dalamnya itu bisa dihitung pakai mikrometer dalam. Terus mikrometer kedalaman. Kedalaman itu contohnya misalkan mau mengukur botol. Nah panjang botol, dalamnya panjang botol berapa? Nah itu bisa menggunakan itu ya. Coba
Sulanonius 47 kali 55, jadi ditambah di paskan ini, jadi ditambah 2 jadi 47. Jadi 2 ditambah 47 dikali penelitian 0,1, jadi hasilnya 2 kali 0,7. Ini kali atau tambah? Tambah. Yang lain? Jadi 2 tambah 0,47 hasilnya 2,47 mm.
2,5 dikali apa? Ya, nggak apa-apa. Dibenerin nomornya, nggak apa-apa. Kok dihapus? Ini salah dulu. Ya. Ya, terima kasih ini buat temennya yang menunjukkan. Ini kan skala utamanya kan 2,5 Bu. Oh iya. Soalnya berhenti pasti dapat. Ya, ya, Pak. Itu yang bagus sekali jadi itu yang kayaknya nggak betul ini. Itu hasilnya 2,84. Karena skala utamanya 2,5 seperti di gambar dan skala nominusnya 3,4 dikali 0,1 skala apa? Ketelitian 2,5 ditambah 0,34 sama dengan 2,84 mm. Ya, Oke. betul. Ya, tepuk tangan. Sebelahnya. Sebelahnya. Oh, masih lagi? Masih ada. Masih lagi semangat. Ayo tepuk tangan buat Mesir.
diameter. Nah, untuk memecahkan ini diputar sampai kencang. Biar apa? Biar bergoyang. Nah, ini kalau udah bergoyang berarti udah kencang. Kita bisa kalau sudah seperti ini bisa mengukur diameter luarnya, dalamnya ya. Cara menghitungnya gimana ya? Sama, mau mengukur diameter dalam luar itu sama saja, menggunakan skala utama terus nanti skala minimum. Kalau skala diameter, kalau luar tadi kan dalam, misalkan mau mencari diameter luarnya, ya berarti menggunakan yang bawah. Jadi jangan sampai salah. Ini beda ya. Soalnya apa? Soalnya nanti ada ketebalan kan di sininya kan. Ya. Kalau pengen mengukur panjang ya sama. Jadi pakai ini digesek. Terus di dijepitkan ya. Sampai pas. Kalau ini nggak bisa seperti jambak sorong tadi. Kalau jambak sorong tadi itu kan bisa mengukur ya kedalaman terus diameter dalam diameter luar. Kalau mikrometer stroke hanya bisa mengukur diameter luar. Lebar panjang juga bisa. Menghitungnya sama persis yang kita pelajari barusan ya. Jadi kita
Yang kelompok 4 ya. Paling suka kalian mengukur apa dari jangka sorong sama mikrometer sekrup? Jangka sorong, kenapa? Lebih gampang dimengerti? Ya. Kalau mikrometer sekrup kenapa nggak suka? Awalnya susah. Tapi sebenarnya lebih mudah melihatnya yang mikrometer sekrup. Oke, kalau sudah untuk ini apa itu namanya? Alatnya. Kesimpulannya untuk hari ini gimana? Kelompok 1 bisa memberikan kapan? Menyenangkan sekali ini guru. Kelompok 2 kelompok 2 seru. Kelompok 3 asik suka menghitung ya. Terus yang kelompok 4 jadi kita bisa tahu tadi kan perbedaan antara panjang sama lebar. Untuk minggu depan kita akan belajar apa tadi? Bupati udah masa sama ya masa doang ya ada. Nah, kalau sudah Bupati mau pesan kalian harus tetap semangat buat belajar, jangan pantang menyerah. Kalau misal tadi tidak bisa ya dicoba lagi, kalau tidak bisa ya dicoba lagi. Jadi jangan sampai menyerah karena belajar itu sepanjang harian. Mau bupati juga tetap belajar, jadi harus semangat dan jaga kesehatan karena cuacanya seperti ini ya. Jaga kesehatan ya. Untuk itu Bupati akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Doa selesai.